الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda Masaru Emoto, ilmuwan dari Jepang? Dia menulis 5 buku bestseller tentang air dan kristal. Emoto bereksperimen dengan mengambil sampel air, dia membekukannya dan memfoto setiap sampel memberi bentuk kepingan salju yang berbeda. Seorang muslim kemudian memperkenalkan Emoto dengan air zam-zam sehingga ia bisa bereksperimen dengannya. Emoto mengambil sampel air zam-zam. Dia tidak bisa mengkristalkannya, bahkan dengan mengencerkan air zam-zam dengan air suling. Namun, akhirnya ia berhasil mengkristalkan air zam-zam setelah mencampurkan 1 tetes air zam-zam dicampur dengan 1000 tetes air suling, dan dia mendapatkan kristal berbentuk unik, 2 kristal berbentuk satu di antara yang lain. Atas usul teman muslimnya, Emoto memutarkan rekaman yang membacakan ayat-ayat Al-Quran ke air. Dan kristal dari air zam-zam yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran berubah menjadi kristal yang paling sempurna. Banyak peneliti yang menganggap Emoto tidak melakukan penelitian sama sekali. Dia melakukan pseudoscience atau ilmu semu. Pseudoscience adalah sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang diklaim sebagai ilmiah tapi tidak mengikuti metode ilmiah. Ilmu semu mungkin kelihatan ilmiah tapi tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan yang umum. Menurut ilmuwan lain, seluruh klaimnya tidak benar dan tidak memiliki basis ilmiah, termasuk Masaru Emoto tidak memiliki kredibilitas sebagai peneliti molekular air dan kristal. Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disc. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam pesan tercetak di air. Air bisa mentransfer pesan melalui molekul air lainnya. Kita selalu dibiasakan membaca basmalah sebelum minum air. Ini telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkin saja basmalah dibacakan untuk meningkatkan kualitas dalam struktur air. Barangkali apa yang ditulis Masaru Emoto tidaklah 100% tidak benar. Tradisi di Indonesia yang sering memberikan air putih yang didoakan untuk menyembuhkan si sakit, atau seorang ibu membacakan Al-Quran dan doa lalu ditiupkan ke air saat anaknya hendak ujian, ataupun membacakan ayat ruqyah untuk pengobatan dan meniupkannya ke dalam air, bahkan saat pengajian atau taklim atau tadarusan selalu menyediakan air putih, dan itu biasa dilakukan. Paling sedikit kita anggap sekedar sugesti, tapi mungkin saja ternyata molekul air itu bisa menangkap pesan doa kesembuhan atau doa-doa lainnya. Apalagi tubuh manusia memang 75% terdiri atas air, otak 74,5% air, darah 82% air, tulang yang keras pun mengandung 22% air. Bahwa air tidak sekadar benda mati, dia menyimpan kekuatan, daya rekam, dan daya penyembuh menurut Masaru Emoto. Kita tunggu saja ilmuwan lain yang menyingkapnya. Berdasarkan penelitian Masaru Emoto yang dianggap pseudoscience, kristal air dari mata air zam-zam membentuk susunan molekul air zam-zam tersusun begitu cantik. Bentuknya seolah-olah berlian yang bersinar-sinar, dan dari sinarnya mengeluarkan warna-warna yang menarik melebihi 12 warna. Kehadiran air zam-zam bagi umat muslim tidak terlepas dari keajaiban yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Banyak sekali keistimewaannya.
bahwa Allah memang bermaksud menyediakan sumber air di tengah-tengah gunung batu dan padang pasir yang gersang. Setiap air pasti memiliki keutamaan dan manfaatnya masing-masing, tak terkecuali air Zam-Zam. Namun air Zam-Zam memiliki keutamaan serta manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan air biasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang air Zam-Zam yang artinya sebagai berikut. Sebaik-baiknya air di permukaan bumi ialah air Zam-Zam. Padanya terdapat makanan yang menyegarkan dan padanya terdapat penawar bagi penyakit. Air Zam-Zam punya tingkat fluoride yang tinggi sehingga diklaim sebagai bentuk air paling murni. Hasil tes menggunakan teknologi ultraviolet menemukan bahwa air Zam-Zam bebas dari kuman dan bakteri. Bahkan air Zam-Zam mengandung jumlah ideal karbohidrat yang lebih tinggi dari air pegunungan Alpen di Prancis. Menurut ilmuwan Jerman Dr. Knut Pilfer, air Zam-Zam meningkatkan energi dan memberi makan sel-sel dalam tubuh. Air Zam-Zam mengandung kalsium dan magnesium tingkat tinggi yang mengurangi kelelahan. Air Zam-Zam juga diyakini bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Meminum air Zam-Zam menjadi satu amalan ibadah dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah dan disunahkan membawa air Zam-Zam pulang ke negerinya bagi jamaah haji yang memang berasal dari luar negara Arab. Dan Rasulullah adalah orang pertama yang membawanya keluar kota Mekah, yaitu ke Madinah. Pada waktu Rasulullah akan melakukan sa'i, beliau meminum air Zam-Zam sampai kenyang. Kemudian menyiram kepalanya dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam disebut juga air surga, artinya air yang penuh berkah dan manfaat seperti air surga. Penuh berkah karena Rasulullah SAW sering meminumnya dan tangan yang penuh berkah dicelupkan ke sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam juga penyembuh penyakit, baik penyakit batin, jasmani, dan banyak kisah dari riwayat sebagai bukti kebenarannya. Air Zam-Zam selalu didoakan oleh jutaan orang dan tidak pernah putus sejak ditemukan lebih dari 15 abad yang lalu. Karena setiap air yang sudah didoakan, konon membentuk struktur heksagonal dapat menyembuhkan orang lain. Menurut seorang dokter, air dengan gugus 6 molekul heksamolekuler bentuknya bulat, stabil, dan kokoh, sehingga mudah memasuki sel-sel tubuh ketika diminum. Juga mudah diserap ke dalam sel tubuh sehingga memperlancar proses metabolisme. Itulah sebabnya air yang heksamolekuler disebut air heksagonal. Wallahu a'lam bishawab.